Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah cara Anda duduk saat ini diam-diam bisa membahayakan hidup Anda? Bayangkan ini. Anda sedang duduk di kursi favorit Anda. TV menyala, minuman hangat di tangan. Tampak tidak berbahaya, bukan? Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa sesuatu yang serutin duduk bisa diam-diam meningkatkan peluang Anda terkena stroke? Di video hari ini, kita akan dengan lembut membuka pintu ke topik yang jarang mendapat sorotan. Bagaimana beberapa kebiasaan duduk kita yang paling umum, yang bahkan tidak kita pikirkan dua kali, mungkin sebenarnya diam-diam merusak kesehatan kita. Tapi jangan khawatir. Ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini tentang kesadaran. Tentang perubahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Saya tidak akan mendaftar fakta atau melontarkan istilah medis pada Anda. Sebaliknya, kita akan berbincang, hanya Anda dan saya, tentang kebiasaan, kenyamanan, dan kesejahteraan Anda. Jika Anda adalah seseorang yang menghabiskan banyak waktu duduk, menonton TV, membaca, mengerjakan teka-teki, atau bahkan mengobrol dengan orang yang dicintai, video ini khusus untuk Anda. Sekarang, sebelum kita mulai, saya ingin tahu, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana posisi duduk Anda bisa memengaruhi kesehatan Anda? Ketik 1 jika ya, 0 jika tidak. Dan pastikan untuk berlangganan channel Sehat Kuat agar Anda tidak pernah melewatkan video yang bisa melindungi masa depan Anda. Jadi, mari kita lihat lebih dekat kebiasaan pertama, yang lebih berbahaya dari yang disadari kebanyakan orang. Sebuah kebiasaan yang begitu biasa sehingga kebanyakan orang bahkan tidak mempertanyakannya. Hanya duduk diam untuk waktu yang lama. Mungkin Anda sedang meringkuk di sofa menonton film favorit Anda, duduk di meja dapur, mengobrol dengan keluarga, atau bahkan merajut di kursi nyaman Anda di dekat jendela. Semuanya tampak tidak berbahaya, bahkan nyaman. Tapi ketika kita berada dalam satu posisi terlalu lama, terutama tanpa menggerakkan kaki kita mungkin tanpa sadar menciptakan kondisi untuk sesuatu yang berbahaya. Begini, ketika kita duduk diam untuk sementara waktu, aliran darah di tubuh kita, terutama di tungkai bawah, melambat. Ini seperti sungai tanpa arus. Akhirnya, sesuatu mulai mengendap dan menggumpal. Aliran yang lambat ini memudahkan darah untuk mengental dan membentuk gumpalan, terutama di kaki. Jika salah satu gumpalan itu terlepas dan sampai ke otak, itu bisa menyumbat suplai darah dan menyebabkan stroke. Yang paling mengkhawatirkan adalah hal ini sering terjadi tanpa peringatan. Dan itu tidak butuh berjam-jam. Ini bisa dimulai secara diam-diam saat kita sedang menikmati rutinitas biasa kita. Tapi jangan khawatir. Saya tidak mengatakan Anda harus berdiri sepanjang hari atau menyerah pada kursi favorit Anda di dekat jendela. Duduk bukanlah musuhnya. Ini adalah kondisi diamnya. Tubuh kita, bahkan di usia emasnya, berkembang dengan gerakan. Tidak harus intens atau melelahkan. Itu hanya perlu terjadi. Mulailah dengan perubahan sederhana. Atur pengingat lembut di ponsel atau jam Anda. Setiap 30 hingga 60 menit, cukup berdiri, regangkan kaki Anda, putar bahu Anda, atau ambil beberapa langkah. Jika Anda menonton TV, gunakan jeda iklan sebagai isyarat untuk bergerak. Bahkan sesuatu yang sekecil melenturkan pergelangan kaki, menggoyangkan jari-jari kaki, atau memutar kaki Anda dalam lingkaran saat duduk dapat membantu memompa darah melalui pembuluh darah Anda. Trik mudah lainnya, simpan botol air kecil di samping Anda. Anda tidak hanya akan tetap terhidrasi, yang penting untuk sirkulasi yang sehat, tetapi secara alami memberi Anda alasan untuk berdiri dan mengisinya kembali. Bonusnya, hidrasi teratur membuat Anda bangun untuk ke kamar mandi juga, yang juga dihitung sebagai gerakan. Jadi, lain kali Anda mendapati diri Anda bersiap untuk sore yang nyaman. Ingat, hanya beberapa saat gerakan sesekali dapat diam-diam melindungi kesehatan Anda. Baiklah, sekarang mari kita beralih ke kebiasaan duduk yang mungkin tampak elegan atau santai, tetapi memiliki risiko tersembunyi sendiri. Sesuatu yang hampir kita semua pernah lakukan tanpa berpikir dua kali. Menyilangkan kaki saat kita duduk. Rasanya alami, bahkan anggun. Beberapa orang mengatakan itu lebih nyaman. Yang lain melihatnya sebagai postur yang sopan atau pantas. Tetapi duduk dengan kaki disilangkan untuk waktu yang lama sebenarnya dapat menciptakan masalah tersembunyi,
terutama terkait sirkulasi Anda. Ketika Anda menyilangkan satu kaki di atas yang lain, terutama jika Anda melakukannya dengan cara yang sama setiap waktu, Anda memberikan tekanan ekstra pada pembuluh darah di tungkai bawah Anda. Tekanan ini dapat mengurangi kelancaran aliran darah kembali ke jantung Anda. Seiring waktu, jenis ketegangan ini dapat menyebabkan apa yang disebut insufisiensi vena, yang merupakan istilah mewah untuk darah yang tidak mengalir dengan baik melalui pembuluh darah. Dan jika sirkulasi yang buruk itu menyebabkan pengumpulan atau penggumpalan darah, itu dapat meningkatkan risiko gumpalan yang sampai ke otak. Tidak berhenti di situ. Menyilangkan kaki secara teratur juga dapat sedikit menaikkan tekanan darah Anda, terutama ketika kaki berada di atas tingkat lutut. Para peneliti telah menemukan bahwa tindakan menekan pembuluh darah utama tersebut, bahkan secara ringan, dapat menciptakan efek berantai dalam sirkulasi dan detak jantung Anda. Dan meskipun tekanannya mungkin tampak kecil, ketika dilakukan selama berjam-jam setiap hari, itu akan bertambah, terutama jika tubuh Anda sudah berurusan dengan perubahan terkait usia pada pembuluh darah. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Langkah pertama adalah kesadaran. Perhatikan seberapa sering Anda menyilangkan kaki dan berapa lama Anda mempertahankannya seperti itu. Jika itu adalah gaya duduk andalan Anda, coba ganti kaki, atau lebih baik lagi, letakkan kedua kaki rata di lantai. Menempatkan bantal kecil atau sandaran kaki di bawah kaki Anda juga dapat membantu Anda merasa nyaman saat duduk dalam posisi yang lebih sehat. Mungkin butuh sedikit waktu untuk terbiasa, tetapi pembuluh darah Anda akan berterima kasih untuk itu. Anda juga bisa memijat betis dengan lembut atau memutar pergelangan kaki sesekali. Gerakan kecil ini membantu membangunkan sirkulasi dan menjaga semuanya mengalir sebagaimana mestinya. Dan ingat, tidak ada yang mengatakan Anda tidak boleh menyilangkan kaki lagi. Ini hanya tentang tidak berada dalam posisi itu terlalu lama. Selanjutnya, mari kita jelajahi kebiasaan yang memengaruhi lebih dari sekadar kaki Anda. Ini tentang postur Anda dan bagaimana membungkuk atau menundukkan kepala ke depan dapat diam-diam mengganggu cara darah mengalir ke otak Anda. Postur yang menyelinap pada sebagian besar dari kita. Membungkuk dengan punggung membulat, atau menundukkan kepala ke depan terlalu lama. Ini adalah jenis kebiasaan yang merayap masuk saat kita membaca, menggulir ponsel, mengerjakan teka-teki, atau hanya merasa lelah. Itu tidak terlihat berbahaya. Faktanya, seringkali terasa santai. Tapi postur sederhana ini dapat diam-diam mengganggu salah satu fungsi paling penting di tubuh Anda. Aliran darah yang stabil ke otak Anda. Ketika kita membiarkan kepala kita jatuh ke depan atau melengkungkan bahu kita ke dalam, kita menempatkan tekanan pada otot dan pembuluh darah di leher. Pembuluh darah ini, terutama arteri koroted, adalah jalur utama yang mengirimkan darah kaya oksigen ke otak. Bahkan kompresi ringan dari waktu ke waktu dapat mengurangi aliran itu, membuat otak bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Bagi sebagian orang, itu bisa berarti pusing sesekali, pikiran kabur, atau sakit kepala. Tetapi seiring waktu, itu dapat berkontribusi pada masalah yang lebih serius, terutama bila dipasangkan dengan faktor risiko lain seperti tekanan darah tinggi atau arteri yang kaku. Ada lapisan lain untuk ini. Ketika kepala miring ke depan, itu menjadi lebih berat, setidaknya dari sudut pandang struktural. Pikirkan tentang itu. Rata-rata kepala manusia memiliki berat sekitar 10 pon. Tetapi ketika sedikit condong ke depan, ketegangan pada leher berlipat ganda. Ketegangan konstan itu dapat menyebabkan ketegangan di bahu, kekakuan di tulang belakang, dan masalah keselarasan jangka panjang yang membuat aliran darah yang tepat menjadi lebih sulit. Tapi inilah bagian yang menggembirakan. Postur dapat diubah secara lembut dan bertahap. Anda tidak perlu duduk tegak lurus seperti seorang prajurit. Hanya beberapa perubahan kecil dapat membantu. Coba duduk di kursi dengan sandaran punggung yang baik atau selipkan bantal kecil di belakang punggung bawah Anda. Jaga buku atau layar sejajar dengan mata agar kepala Anda tidak menunduk ke depan. Jika Anda menghabiskan waktu melihat ke bawah, ambil jeda teratur untuk memutar bahu ke belakang dan mengangkat dagu Anda. Hanya 1 atau 2 menit membuat perbedaan besar. Bahkan bernapas dalam-dalam sambil duduk tegak dapat membantu. Tarik napas. Biarkan dada Anda naik dan rasakan tubuh Anda kembali normal. Jadi,
Lain kali Anda menyadari diri Anda membungkuk ke depan, cukup tersenyum, duduk kembali, dan berikan otak Anda ruang dan darah yang dibutuhkannya. Sekarang, mari kita lihat kebiasaan duduk umum lainnya yang mengganggu keseimbangan Anda dengan cara yang berbeda. Satu yang banyak orang gunakan tanpa menyadari ketegangan tersembunyi yang dihasilkannya. Sebuah kebiasaan yang mungkin tampak santai, bahkan bergaya. Duduk dengan satu kaki diselipkan di bawah atau disilangkan hanya di satu sisi. Mungkin Anda selalu menyelipkan kaki kanan di bawah kaki kiri Anda. Atau Anda bergeser ke samping di kursi Anda dan bersandar pada satu pinggul. Mungkin terasa nyaman pada awalnya, bahkan akrab. Tapi seiring waktu, postur yang tidak rata ini dapat menciptakan badai senyap di dalam tubuh Anda. Ketika Anda secara konsisten duduk dengan lebih banyak beban di satu sisi, panggul Anda mulai miring. Pikirkan panggul Anda sebagai dasar tubuh Anda. Ia menahan segalanya bersama-sama. Ketika bergeser dari keselarasan, tulang belakang, pinggul, dan otot semuanya mencoba menyesuaikan diri dengan ketidakseimbangan itu. Ini dapat menyebabkan tekanan pada saraf dan pembuluh darah, terutama yang berjalan melalui punggung bawah dan kaki. Tekanan itu tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan. Itu dapat memperlambat sirkulasi darah, mengiritasi saraf, dan meningkatkan risiko pengembalian darah yang buruk dari kaki Anda kembali ke jantung. Beberapa orang yang sering duduk seperti ini mengalami kesemutan di satu kaki, kaki mati rasa, atau kekakuan di punggung bawah. Itu adalah sinyal yang dikirimkan tubuh Anda. Dorongan kecil yang memberitahu Anda ada sesuatu yang tidak seimbang. Dan bagi orang dewasa yang lebih tua yang mungkin sudah memiliki tingkat keausan sendi atau fleksibilitas yang berkurang, jenis duduk yang tidak rata ini dapat diam-diam meningkatkan risiko nyeri punggung kronis atau bahkan masalah sirkulasi yang menyebabkan pembengkakan dan penggumpalan. Jadi, apa solusinya? Kesadaran adalah kuncinya. Lain kali Anda mendapati diri Anda lebih condong ke satu sisi, geser berat badan Anda dengan lembut dan letakkan kedua kaki rata di lantai. Jika itu terasa aneh, coba letakkan handuk kecil yang digulung di bawah kaki Anda atau gunakan bantal untuk menopang punggung dan pinggul Anda secara merata. Jika Anda duduk di sofa empuk, tambahkan bantal keras di bawah pinggul Anda untuk menjaga panggul Anda lebih seimbang. Juga membantu untuk berdiri dan berjalan-jalan sebentar sesekali. Hanya bergerak akan mengatur ulang postur Anda dan membantu tubuh Anda kembali ke posisi yang lebih netral dan sehat. Jika Anda telah duduk tidak di tengah selama bertahun-tahun, jangan khawatir. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menciptakan kebiasaan baru yang terasa sama alaminya. Dan ingat, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang memberi tubuh Anda fondasi yang adil dan seimbang untuk beristirahat. Selanjutnya, mari kita jelajahi pilihan duduk yang banyak orang buat tanpa berpikir, terutama di rumah, yang diam-diam dapat membatasi aliran darah lebih dari yang Anda duga. Sesuatu yang begitu biasa sehingga kebanyakan orang tidak pernah memikirkannya. Jenis kursi yang Anda duduki. Mungkin itu kursi empuk yang nyaman di ruang tamu yang tenggelam saat Anda duduk. Atau bangku di dapur yang tingginya pas untuk kopi pagi Anda. Tapi inilah sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari. Duduk di kursi yang terlalu rendah, terlalu empuk, atau tidak menopang punggung Anda dapat diam-diam memengaruhi sirkulasi Anda dengan cara yang bertambah seiring waktu. Ketika kursi Anda terlalu rendah, lutut Anda seringkali lebih tinggi dari pinggul Anda. Itu mungkin terasa nyaman pada awalnya, tetapi itu memberi tekanan pada bagian bawah paha Anda. Tepat di bawah paha Anda ada pembuluh darah vena dan arteri utama yang bertanggung jawab membawa darah kembali ke jantung Anda. Ketika mereka tertekan, bahkan hanya sedikit, aliran darah melambat. Perlambatan ini dapat menyebabkan darah terkumpul di tungkai bawah dan kaki, yang seiring waktu dapat menyebabkan pembengkakan. Dalam kasus yang lebih serius, pembentukan gumpalan darah. Sekarang tambahkan dukungan punggung yang buruk. Tanpanya, sebagian besar dari kita secara alami mulai membungkuk. Postur membungkuk itu menarik panggul Anda keluar dari keselarasan, membulatkan punggung Anda, dan memberi tekanan pada tulang belakang Anda. Itu juga dapat secara halus menggeser berat badan Anda dengan cara yang menekan pembuluh darah di tubuh bagian bawah Anda. Bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang sudah berurusan dengan mobilitas atau kesehatan pembuluh darah yang berkurang,
Kombinasi ini menciptakan kondisi yang sempurna untuk masalah sirkulasi. Tapi jangan khawatir, Anda tidak harus menyerah pada kursi favorit Anda. Sebaliknya, buat beberapa perubahan lembut. Mulailah dengan memeriksa ketinggian. Saat duduk, pinggul Anda harus sejajar atau sedikit lebih tinggi dari lutut Anda. Jika kursi Anda terlalu rendah, tambahkan bantal keras untuk menaikkan posisi Anda. Jika kaki Anda tidak mencapai tanah dengan nyaman, letakkan sandaran kaki atau tumpukan buku di bawahnya untuk menopang kaki Anda. Untuk punggung Anda, bantal kecil atau handuk yang digulung yang ditempatkan di belakang punggung bawah Anda dapat membantu mempertahankan keselarasan tulang belakang alami dan mencegah membungkuk. Juga merupakan ide yang baik untuk bangun setiap 30 menit atau lebih, meregangkan kaki Anda, berjalan-jalan sebentar, meskipun hanya di sekitar ruangan. Kenyamanan tidak harus mengorbankan sirkulasi. Dengan hanya beberapa penyesuaian yang bijaksana, kursi favorit Anda dapat mendukung relaksasi dan kesehatan Anda. Sekarang, mari kita beralih ke satu kebiasaan terakhir. Satu yang lebih tentang lingkungan Anda daripada postur Anda, tetapi masih memengaruhi tubuh Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang bukan tentang bagaimana Anda duduk, tetapi di mana Anda duduk dan bagaimana lingkungan itu memengaruhi tubuh Anda. Pernahkah Anda menghabiskan waktu duduk di ruangan yang dingin? Mungkin di dekat jendela di musim dingin atau di bawah AC yang bertiup terlalu kencang. Awalnya mungkin terasa menyegarkan, terutama jika Anda cenderung merasa hangat. Tetapi duduk di lingkungan yang dingin terlalu lama dapat diam-diam memengaruhi sirkulasi Anda dengan cara yang tidak disadari kebanyakan orang. Ketika tubuh Anda terasa dingin, terutama bagian luar seperti lengan, kaki, tangan, dan telapak kaki, ia bereaksi dengan menyempitkan pembuluh darah di dekat permukaan. Ini adalah cara alami tubuh Anda untuk mencoba menghemat panas dan melindungi suhu inti Anda. Tetapi ketika pembuluh darah itu menyempit, aliran darah melambat. Dan ketika darah bergerak lebih lambat, terutama di ekstremitas, itu meningkatkan kemungkinan penggumpalan dan sirkulasi yang buruk. Bagi orang dewasa yang lebih tua, efek ini bisa lebih terasa. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi kurang fleksibel dan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu menjadi kurang efisien. Ditambah lagi fakta bahwa banyak lansia mengonsumsi obat-obatan yang dapat memengaruhi sirkulasi atau tekanan darah dan dampak dingin pada tubuh menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan. Anda mungkin memperhatikan bahwa setelah duduk di ruangan yang dingin untuk sementara waktu, jari tangan atau kaki Anda terasa mati rasa, kaki Anda terasa berat, atau Anda tiba-tiba merasa kedinginan. Itu adalah tanda peringatan tubuh Anda bahwa aliran darah tidak berada di tempat yang seharusnya. Dan meskipun mungkin terasa tidak berbahaya saat itu, pengurangan sirkulasi jangka panjang itu, terutama jika sering diulang, dapat meningkatkan risiko masalah kardiovaskular, termasuk stroke. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Solusinya sederhana. Tetap hangat. Itu tidak berarti menyalakan pemanas sepanjang hari. Bisa semudah menggunakan selimut pangkuan, memakai kaos kaki atau sandal yang nyaman, atau berpakaian berlapis yang mudah ditambahkan atau dilepas. Jika Anda duduk di dekat jendela atau angin, gunakan tirai atau blokir angin dengan handuk yang digulung. Bahkan perubahan kecil seperti menyeruput minuman hangat atau meletakkan bantal pemanas di dekat kaki Anda dapat dengan lembut mendorong sirkulasi yang lebih baik. Kenyamanan bukan hanya tentang bagaimana perasaan Anda. Ini tentang bagaimana fungsi tubuh Anda. Tetap hangat membantu darah Anda bergerak bebas, jantung Anda bekerja lebih ringan, dan otak Anda tetap tajam. Sekarang setelah kita menjelajahi 6 kebiasaan diam-diam ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyimpulkan dan berbicara tentang apa yang bisa Anda lakukan selanjutnya untuk tetap aman, nyaman, dan sehat setiap hari. Jadi, sekarang setelah kita dengan lembut mengungkap kebiasaan duduk sehari-hari ini, mungkin Anda berpikir kembali tentang bagaimana Anda duduk hari ini atau kemarin atau selama bertahun-tahun. Dan itu tidak apa-apa. Ini bukan tentang rasa bersalah. Ini tentang kesadaran. Mengetahui bahwa sesuatu yang sekecil bagaimana dan di mana Anda duduk dapat diam-diam memengaruhi kesehatan Anda memberi Anda kekuatan. Kekuatan untuk memilih sedikit berbeda. Satu momen pada satu waktu. Tubuh Anda telah membawa Anda melalui seumur hidup kenangan,
tantangan, tawa, dan cinta. Ia pantas didukung sebagai balasannya dengan kenyamanan, dengan perhatian, dan dengan beberapa penyesuaian sederhana yang dapat membuat perbedaan besar di dunia. Baik itu lebih sering berdiri, mengubah postur Anda, atau menghangatkan sudut baca favorit Anda, setiap langkah kecil berarti. Dan Anda tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Cukup pilih satu hal yang terasa bisa dilakukan dan mulailah dari sana. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih kepada Anda secara diam-diam setiap hari dalam bentuk sirkulasi yang lebih kuat, lebih sedikit rasa sakit, dan ketenangan pikiran yang lebih besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tinggalkan angka 1 di komentar dan jangan lupa subscribe channel Sehat Kuat. Pernahkah Anda mendengar tentang seseorang yang pergi jalan-jalan di malam hari dan tidak pernah kembali? Sungguh menyedihkan, tetapi itu terjadi lebih sering dari yang Anda bayangkan. Jalan-jalan sore yang tenang, sesuatu yang begitu biasa dan damai berubah menjadi momen yang mengubah segalanya. Dan bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, bahayanya tidak selalu datang dari jatuh atau lalu lintas. Itu sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terjadi di dalam tubuh. Diam-diam. Sekarang, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Berjalan seharusnya sehat, bukan? Tentu saja. Tapi tidak semua jalan-jalan diciptakan sama. Waktu, cuaca, bahkan cara Anda menggerakkan lengan atau kapan terakhir kali Anda makan. Ini bisa diam-diam mengubah jalan-jalan yang tidak berbahaya menjadi bahaya kesehatan. Jadi, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang diabaikan oleh kebanyakan orang. 6 kebiasaan berjalan yang sebenarnya dapat meningkatkan risiko stroke Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Anda mungkin terkejut betapa perubahan kecil dalam rutinitas Anda dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga jantung dan otak Anda tetap aman. Tapi jangan khawatir, ini bukan salah satu ceramah kesehatan yang menggurui. Anggap saja ini seperti obrolan ramah. Hanya Anda dan saya yang mencari cara untuk berjalan lebih cerdas, bukan lebih keras. Beberapa dari apa yang Anda dengar mungkin terdengar akrab, tetapi hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang mengapa dan apa yang bisa Anda lakukan untuk tetap aman. Jika Anda pernah berjalan-jalan sore, saya ingin Anda menulis angka 1 di komentar. Jika tidak, beri kami angka 0. Dan jangan lupa berlangganan channel Sehat Kuat agar kami bisa terus memberi Anda tips yang benar-benar penting. Baiklah, mari kita selami hal pertama yang mungkin membuat jalan-jalan sore Anda lebih berisiko dari yang seharusnya. Sesuatu yang banyak orang nikmati. Jalan-jalan sore. Rasanya damai. Matahari terbenam dan segalanya tampak sedikit melambat. Tapi inilah sesuatu yang mengejutkan. Tidak semua jalan-jalan sore baik untuk kesehatan Anda. Faktanya, berjalan terlalu larut malam, terutama setelah jam 8 atau 9 malam, bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke Anda. Begini, tubuh kita mengikuti sesuatu yang disebut ritme sirkadian, jam alami yang memberitahu kita kapan harus aktif dan kapan harus istirahat. Saat matahari terbenam, tubuh kita juga mulai melambat. Tetapi ketika Anda keluar untuk berjalan-jalan larut malam, terutama jalan cepat yang membuat detak jantung Anda naik, itu sebenarnya bisa mengirim sinyal yang membingungkan ke otak Anda. Alih-alih menenangkan diri, sistem saraf simpatik Anda, yang bertanggung jawab atas respons, lawan atau lari, Anda akan aktif. Jantung Anda berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan alih-alih bersiap untuk istirahat, tubuh Anda terpompa seperti siap untuk lari maraton. Bagi orang dewasa yang lebih tua, stimulasi mendadak di larut malam ini bisa berisiko. Tekanan darah malam hari yang lebih tinggi adalah salah satu ancaman tersembunyi terbesar. Banyak stroke terjadi saat tidur, dan lonjakan tekanan darah sebelum tidur mungkin menjadi salah satu alasannya. Faktanya, spesialis tidur dan ahli jantung telah memperhatikan bahwa pasien yang berolahraga secara teratur larut malam sering melaporkan kualitas tidur yang lebih buruk dan dalam beberapa kasus irama jantung yang tidak teratur. Pikirkan tentang itu. Pernahkah Anda berjalan-jalan setelah makan malam dan kemudian sulit tidur? Perasaan gelisah itu, mungkin debaran di dada Anda atau bahkan terbangun di malam hari dengan berkeringat. Itu bisa jadi cara tubuh Anda mengatakan bahwa ia terlalu terstimulasi. Dan ini bukan hanya tentang tidur. Saat Anda berjalan larut malam, terutama setelah makan besar,
tubuh Anda melakukan tugas ganda, mencerna makanan dan menjaga otot Anda tetap bergerak. Ini membagi aliran darah antara sistem pencernaan Anda dan anggota tubuh Anda, yang dapat mengurangi jumlah oksigen yang mencapai otak Anda. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau masalah jantung, ini mungkin mengganggu keseimbangan menuju pusing, kepala terasa ringan, atau bahkan kejadian yang lebih serius. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Usahakan untuk berjalan-jalan lebih awal di malam hari, idealnya sebelum matahari terbenam. Lebih baik lagi, coba jalan-jalan santai yang menenangkan di pagi hari saat udara segar dan tubuh Anda secara alami bangun. Dengan begitu, Anda tetap mendapatkan manfaat dari gerakan tanpa mengganggu jam internal Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang kebiasaan berjalan lain yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi mungkin sebenarnya merusak otak Anda tanpa Anda sadari. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana perasaan tubuh Anda saat berjalan ketika Anda membungkuk atau menatap ke tanah? Mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi postur berjalan Anda bisa diam-diam memengaruhi jumlah oksigen yang mencapai otak Anda. Ketika kita berjalan dengan postur yang buruk, kepala menunduk ke depan, bahu membungkuk, lengan kaku, atau tidak berayun secara alami, itu mengganggu lebih dari sekadar penampilan kita. Itu sebenarnya mengganggu sirkulasi darah. Begini, tubuh kita dirancang untuk bergerak secara harmonis. Postur yang tepat memungkinkan dada kita terbuka, paru-paru kita terisi lebih mudah, dan jantung kita memompa secara efisien. Tetapi ketika kita membungkuk, bahkan hanya sedikit, aliran alami itu terganggu. Aliran darah yang lebih sedikit ke otak berarti lebih sedikit oksigen dan nutrisi yang sampai ke tempat yang seharusnya. Bagi orang dewasa yang lebih tua, ini bisa menyebabkan perasaan kepala terasa ringan, tidak seimbang, atau bahkan pingsan. Dalam beberapa kasus, jika seseorang sudah memiliki masalah vaskular yang mendasarinya, itu dapat meningkatkan risiko stroke ringan atau TIA, yang oleh dokter disebut serangan iskemik transien. Mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi seringkali merupakan tanda peringatan bahwa sesuatu yang lebih serius bisa terjadi. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Tsukuba di Jepang di mana para peneliti melihat bagaimana postur memengaruhi aliran darah saat berjalan. Mereka menemukan bahwa ketika orang berjalan dengan postur condong ke depan dan gerakan lengan terbatas, aliran darah ke otak turun secara signifikan dibandingkan dengan mereka yang berjalan tegak dan dengan ayunan alami dalam langkah mereka. Itu masalah besar, terutama bagi para lansia yang mungkin sudah berisiko mengalami masalah sirkulasi. Pikirkan tentang jalan-jalan terakhir Anda. Apakah bahu Anda rileks? Apakah lengan Anda bergerak bebas di sisi Anda? Atau apakah Anda memegang telepon, melihat ke bawah, mungkin berjalan dengan tangan di saku? Mungkin tampak kecil, tetapi membuat perubahan sederhana dalam cara Anda membawa diri dapat memberikan keajaiban bagi sirkulasi Anda. Lain kali Anda keluar, coba ini. Berdiri tegak, putar bahu ke belakang, jaga pandangan lurus ke depan, dan biarkan lengan Anda berayun secara alami. Anda tidak hanya akan merasa lebih percaya diri, tetapi Anda juga akan membantu otak Anda mendapatkan oksigen yang dibutuhkannya untuk membuat Anda tetap tajam dan stabil. Sekarang, mari kita jelajahi kebiasaan berjalan yang hampir semua orang lakukan tanpa berpikir, dan itu semua berkaitan dengan apa yang ada di piring Anda. Berjalan tepat setelah makan mungkin terdengar seperti ide yang bagus. Banyak orang percaya itu membantu pencernaan atau membakar beberapa kalori dari makan malam. Tetapi inilah masalahnya. Jika Anda mulai berjalan sebelum tubuh Anda sempat mencerna, Anda mungkin membahayakan otak Anda tanpa menyadarinya. Setelah Anda makan, tubuh Anda mengalihkan fokusnya. Darah mengalir ke sistem pencernaan Anda untuk membantu memecah makanan, menyerap nutrisi, dan membuat semuanya bekerja dengan lancar. Itulah mengapa Anda mungkin merasa sedikit mengantuk setelah makan besar. Itu adalah tubuh Anda yang mengalihkan energi ke dalam. Tetapi ketika Anda mulai berjalan terlalu cepat, terutama dengan kecepatan tinggi, otot Anda mulai bersaing untuk mendapatkan aliran darah yang sama. Kaki Anda berkata, "Hei, kami butuh lebih banyak oksigen di sini." Sementara perut Anda berteriak, "Saya masih bekerja." Dan di tengah tarik-menarik itu, otak Anda, ketika aliran darah Anda terbagi antara pencernaan dan aktivitas fisik,
jumlah oksigen yang mencapai otak Anda bisa turun. Itu bisa menyebabkan pusing, penglihatan kabur, bahkan mual atau kebingungan. Bagi banyak orang, rasanya seperti tidak enak badan. Tetapi bagi orang-orang dengan riwayat tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau aterosklerosis, penyumbatan tak terlihat di arteri Anda, itu bisa memicu kejadian yang lebih serius seperti stroke ringan atau bahkan stroke penuh. Faktanya, dalam serangkaian kasus yang diterbitkan di Journal of Geriatric Cardiology, beberapa pasien lanjut usia melaporkan kepala terasa ringan atau hampir pingsan tak lama setelah berjalan setelah makan. Ketika dipantau, dokter memperhatikan penurunan signifikan dalam aliran darah serebral selama berjalan itu, yang berarti otak tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Seorang teman saya, Harold, 72 tahun, dulu sangat menyukai rutinitas malamnya. Makan jam 6, jalan jam 6.30. Seiring waktu, ia mulai memperhatikan sakit kepala dan perasaan berdebar aneh di dadanya di tengah-tengah perjalanan 1 milnya yang biasa. Ternyata ia tidak memberi tubuhnya cukup waktu untuk memproses makan malam. Begitu ia menggeser waktu jalannya menjadi 45 menit setelah makan, gejala-gejala itu berhenti. Jadi, inilah kesimpulannya. Berjalan itu bagus, tetapi waktu itu penting. Beri diri Anda setidaknya 45 menit. Mungkin bahkan 1 jam setelah makan, terutama jika itu adalah makanan besar atau berat. Dan jika Anda merasa kenyang atau kembung, tidak apa-apa untuk melewatkan jalan-jalan sama sekali hari itu. Selalu ada hari esok. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu di luar kendali Anda, tetapi sepenuhnya dalam kemampuan Anda untuk mempersiapkannya. Lingkungan tempat Anda berjalan bisa diam-diam bekerja melawan Anda. Mari kita keluar sejenak. Secara harfiah, karena ketika menyangkut berjalan dengan aman, suhu di sekitar Anda bisa sama pentingnya dengan kecepatan atau postur Anda. Pikirkan kembali saat terakhir Anda berjalan-jalan di sore musim panas yang terik, atau selama pagi musim dingin yang dingin. Mungkin tidak terasa benar, bukan? Cuaca ekstrim, baik itu panas di atas 95 derajat atau dingin di bawah 60 derajat, memberikan tekanan ekstra pada tubuh Anda, terutama jantung dan pembuluh darah Anda. Saat panas, pembuluh darah Anda melebar untuk membantu Anda mendinginkan diri. Ini terdengar seperti hal yang baik, tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau kondisi jantung, itu bisa menyebabkan dehidrasi dan penurunan tekanan darah yang membuat Anda pusing atau pingsan. Dan jika Anda sudah menggunakan obat-obatan seperti diuretik atau beta blocker, efek itu bisa lebih kuat. Sekarang, mari kita balikkan termometer ke dingin. Dalam cuaca dingin, pembuluh darah Anda melakukan sebaliknya. Mereka menyempit. Pengetatan arteri Anda itu dapat menyebabkan tekanan darah Anda melonjak tiba-tiba, terutama jika Anda berjalan menanjak atau melawan angin kencang. Lonjakan tekanan mendadak ini berisiko bagi orang dengan arteri yang menyempit atau riwayat stroke. American Heart Association bahkan telah menunjukkan bahwa risiko stroke cenderung meningkat selama bulan-bulan yang lebih dingin sebagian karena reaksi vaskular ini. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan di Stroke, sebuah jurnal oleh AHA, menunjukkan bahwa orang di atas 65 tahun lebih mungkin mengalami stroke pada hari-hari dengan perubahan suhu yang besar. Tubuh berjuang untuk menyesuaikan diri dan sistem kardiovaskular terkena dampaknya. Izinkan saya bercerita tentang Mary, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun yang saya kenal. Dia biasa berjalan setiap pagi, hujan atau cerah. Suatu musim dingin, dia keluar untuk rute biasanya dalam cuaca 40 derajat. Berpikir dia akan baik-baik saja. 10 menit kemudian, dia merasakan sesak di dadanya dan harus duduk. Beruntung, seorang tetangga melihatnya dan meminta bantuan. Ternyata tekanan darahnya telah melonjak secara berbahaya karena kedinginan dan pengerahan tenaga. Kabar baiknya, Anda bisa mengendalikan ini. Dalam cuaca panas, berjalanlah di pagi hari atau menjelang matahari terbenam dan selalu bawa air. Dalam cuaca dingin, berpakaianlah berlapis. Lakukan pemanasan di dalam ruangan terlebih dahulu, dan perpendek waktu berjalan Anda. Dan yang terpenting, jika cuaca terasa tidak mendukung, tidak apa-apa untuk melewatkan jalan-jalan. Keselamatan Anda yang utama. Selanjutnya,
Kita akan melihat bagaimana tanah di bawah kaki Anda mungkin melakukan lebih banyak kerusakan daripada yang Anda pikirkan. Sesuatu yang jarang kita perhatikan, tanah di bawah kaki kita. Mungkin tampak tidak berbahaya, hanya bagian dari lingkungan Anda atau jalur jalan favorit Anda. Tetapi medan yang tidak rata, miring, atau bergelombang dapat diam-diam meningkatkan risiko Anda akan sesuatu yang jauh lebih serius daripada pergelangan kaki yang terkilir. Ketika Anda berjalan di permukaan berbukit atau kasar, tubuh Anda harus bekerja lebih keras untuk tetap seimbang. Detak jantung Anda melonjak lebih cepat, pernapasan Anda menjadi lebih intens, dan otot kaki Anda harus bekerja lebih dalam untuk menjaga Anda tetap stabil. Pengerahan tenaga ekstra itu mungkin terasa seperti latihan yang baik. Tetapi bagi para lansia, terutama mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau pembuluh darah yang rapuh, itu bisa menjadi berisiko dengan cepat. Inilah alasannya. Perubahan mendadak dalam usaha fisik dapat menyebabkan lonjakan tajam dalam tekanan darah. Dan jika Anda sudah berurusan dengan arteri yang melemah, lonjakan mendadak itu berpotensi menyebabkan pecah. Apa yang oleh dokter disebut stroke hemoragi. Lebih buruk lagi, jika ada penumpukan plak di arteri Anda, tuntutan fisik ekstra itu bisa melepaskan sepotong plak itu, menciptakan gumpalan yang mungkin berjalan ke otak dan menyebabkan stroke iskemik. Sekelompok peneliti dari University of California pernah mempelajari orang dewasa yang lebih tua berjalan di berbagai jenis permukaan. Mereka menemukan bahwa ketika peserta berjalan menanjak atau di medan yang tidak rata, tekanan darah sistolik mereka meningkat secara signifikan lebih banyak daripada saat berjalan di tanah datar. Kenaikan mendadak itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit, tetapi itu cukup untuk memicu bahaya nyata pada seseorang dengan kerentanan vaskular. Saya ingat Jim, seorang mantan kontraktor berusia 74 tahun yang suka mendaki bukit di belakang rumahnya. Suatu hari, setelah pendakian yang sangat curam, ia tiba-tiba merasa lemah dan bingung. Dia duduk, mencoba mengatur napas, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Dia dilarikan ke UGD, dan didiagnosis menderita stroke ringan. Dokternya kemudian menjelaskan bahwa kombinasi usaha dan panas telah mendorong tekanan darahnya terlalu tinggi, terlalu cepat. Untuk melindungi diri Anda, pilihlah jalan yang datar. Bahkan jalur pejalan kaki jika memungkinkan, taman lokal, trek jalan kaki, atau trotoar yang tenang. Jika Anda benar-benar menyukai tantangan bukit, lakukan perlahan. Berhenti sering. Pantau perasaan Anda. Dan jika dokter Anda telah memberitahu Anda bahwa tekanan darah Anda tidak stabil, hindari jalur curam sama sekali. Selanjutnya, kita akan membahas satu kesalahan berjalan terakhir. Dan yang satu ini sangat umum, namun sangat mudah diperbaiki. Ini semua berkaitan dengan apa yang tidak Anda lakukan sebelum berjalan. Sebuah kebiasaan yang hampir tidak pernah dibicarakan, namun memengaruhi setiap langkah yang Anda ambil. Hidrasi, atau lebih spesifiknya, kekurangannya. Berjalan sambil sedikit dehidrasi dapat diam-diam menciptakan kondisi untuk sesuatu yang jauh lebih serius daripada bibir kering atau kelelahan. Itu dapat mengentalkan darah Anda, meningkatkan risiko gumpalan, dan bahkan meningkatkan peluang Anda terkena stroke malam hari. Begini cara kerjanya. Ketika Anda tidak terhidrasi dengan baik, darah Anda menjadi lebih pekat, lebih kental, jika Anda mau. Darah yang lebih kental itu mengalir lebih lambat dan memiliki kecenderungan lebih besar untuk membentuk gumpalan. Bagi seseorang yang lebih tua, terutama dengan riwayat kolesterol tinggi atau penyakit vaskular, ini dapat menciptakan badai yang sempurna. Dan bahayanya tidak selalu datang seketika. Seringkali menyelinap masuk setelah Anda berjalan. Saat tubuh Anda mencoba beristirahat dan pulih. Malam hari adalah saat tubuh Anda secara alami melambat, detak jantung Anda turun, dan aliran darah menjadi lebih lamban. Jika darah Anda sudah kental karena dehidrasi di awal hari, aliran yang lebih lambat itu dapat memungkinkan gumpalan kecil terbentuk. Dan jika salah satu gumpalan itu berjalan ke otak Anda saat Anda tidur, itu dapat memicu stroke tanpa peringatan. Itulah mengapa begitu banyak stroke terjadi di pagi hari. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal neurologi yang menemukan hubungan yang jelas antara asupan cairan yang rendah dan peningkatan risiko stroke iskemik pada orang dewasa yang lebih tua.
Orang yang secara konsisten minum kurang dari 1,5 liter air per hari memiliki penanda pembentukan gumpalan yang jauh lebih tinggi dalam hasil tes darah mereka. Ini adalah risiko diam-diam, tetapi sangat nyata. Saya ingat seorang wanita, Betty, 76 tahun, yang selalu menjaga kebugarannya. Dia berjalan setiap sore, tetap aktif, makan dengan baik, tetapi dia benci minum air. Katanya itu membuatnya merasa kembung. Suatu malam setelah jalan-jalan sore dan makan malamnya yang biasa, dia merasa baik-baik saja. Tetapi pagi-pagi keesokan harinya, dia bangun dengan bicara cadel dan kelemahan di satu sisi. Dia mengalami stroke ringan. Dokternya kemudian memberitahunya bahwa dehidrasi kronis, terutama setelah berolahraga, kemungkinan besar berkontribusi. Jadi, inilah yang bisa Anda lakukan. Sebelum Anda pergi berjalan, minumlah segelas air. Setelah Anda kembali, minumlah segelas lagi. Tidak harus 1 galon, tetapi sekitar 8 hingga 16 ons di kedua sisi jalan Anda dapat sangat membantu. Dan ingat, jika Anda banyak berkeringat atau berjalan dalam cuaca panas, Anda akan membutuhkan lebih banyak lagi. Sekarang setelah kita menjelajahi 6 kebiasaan mengejutkan ini, mari kita akhiri dengan pemikiran hangat dan beberapa kata yang saya harap akan melekat pada Anda lama setelah video ini berakhir. Berjalan adalah anugerah, sederhana, gratis, dan menyembuhkan. Tetapi seperti anugerah lainnya, itu datang dengan tanggung jawab. Cara kita berjalan, kapan kita berjalan, dan bagaimana kita mempersiapkan tubuh kita untuk itu bisa mendukung kesehatan kita atau perlahan-lahan mengikisnya. Kebiasaan yang telah kita bicarakan hari ini mungkin tampak kecil, bahkan tidak berbahaya. Tetapi seiring waktu, mereka membawa beban nyata, terutama saat kita bertambah tua dan tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap perubahan. Ingat, berjalan seharusnya membawa kedamaian, bukan tekanan. Dengan hanya beberapa penyesuaian yang bijaksana, tetap terhidrasi, memilih waktu yang tepat, memperhatikan postur, Anda dapat menjaga jalan Anda tetap aman, memberi energi, dan benar-benar bermanfaat. Tidak perlu perubahan drastis, hanya sedikit lebih banyak kesadaran dan lebih banyak perhatian. Jika video ini membantu Anda melihat sesuatu dari sudut pandang baru, tulis angka 1 di komentar. Jika Anda belum pernah memikirkan risiko ini sebelumnya, beri kami angka 0. Dan ketahuilah bahwa hari ini adalah hari yang sempurna untuk memulai dari awal. Anda mungkin melakukan segalanya dengan benar, makan dengan baik, tetap aktif, dan berolahraga secara teratur. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa latihan umum bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke Anda? Ya, bahkan latihan yang terlihat aman, seperti sit-up, plank, atau yoga, bisa menjadi berbahaya jika Anda berusia di atas 60 tahun dan tidak berhati-hati. Ini bukan tentang menghindari gerakan. Ini tentang mengetahui gerakan mana yang harus diwaspadai. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita merespons secara berbeda. Tekanan darah berubah lebih cepat. Keseimbangan tidak lagi dapat diandalkan. Dan gerakan tertentu dapat membebani otak, pembuluh darah, atau jantung Anda lebih dari yang Anda sadari. Satu tekukan cepat, putaran yang salah, atau bahkan menahan napas saat berolahraga. Hal-hal ini dapat memicu pusing, penurunan tekanan darah mendadak, atau lebih buruk lagi, stroke. Saya telah melihat terlalu banyak lansia menjadi korban hal ini. Orang-orang yang berpikir mereka sedang sehat. Itulah mengapa hari ini saya ingin memandu Anda melalui 9 latihan spesifik yang mungkin membahayakan otak dan tubuh Anda, terutama jika Anda memiliki tekanan darah tinggi atau sirkulasi yang buruk. Jika Anda berusia di atas 60 tahun atau peduli pada seseorang yang demikian, video ini bisa menjadi penyelamat. Beritahu saya di komentar. Pernahkah Anda merasa pusing atau kepala terasa ringan setelah berolahraga? Dan jangan lupa berlangganan channel Sehat Kuat kami di sini untuk membantu Anda bergerak lebih aman, merasa lebih kuat, dan tetap mandiri selama bertahun-tahun mendatang. Sekarang, mari kita mulai dengan bahaya tersembunyi pertama. Peregangan sehari-hari yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi bisa menyebabkan penurunan tekanan darah mendadak. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sangat umum. Membungkuk ke depan dengan cepat dari posisi berdiri. Anda tahu,
mungkin untuk mengambil sesuatu dari lantai atau mengikat tali sepatu dengan tergesa-gesa. Tampaknya bukan masalah besar, bukan? Tapi bagi orang dewasa yang lebih tua, satu gerakan sederhana ini dapat menyebabkan reaksi berantai yang berbahaya di dalam tubuh. Ketika Anda membungkuk ke depan dengan cepat, terutama tanpa menopang diri atau menekuk lutut, darah mengalir ke kepala Anda secara tiba-tiba. Pada orang yang lebih muda, tubuh menyesuaikan diri dengan cukup cepat. Tetapi seiring bertambahnya usia, sistem kardiovaskular kita tidak mengkompensasi secepat itu. Perubahan mendadak itu dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang cepat. Apa yang oleh dokter disebut hipotensi ortostatik. Hasilnya, Anda merasa pusing, kepala terasa ringan, atau benar-benar kehilangan keseimbangan. Beberapa orang pingsan sama sekali. Dan jika Anda membenturkan kepala saat jatuh, bahayanya menjadi lebih besar. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of the American Geriatric Society menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua secara signifikan lebih rentan terhadap penurunan tekanan darah setelah perubahan posisi yang cepat. Ini bukan hanya ketidaknyamanan kecil. Ini adalah faktor risiko yang diketahui untuk stroke dan cedera kepala. Saya ingat berbicara dengan seorang pria yang tersandung di garasinya saat meraih sebuah kotak. Dia membungkuk ke depan terlalu cepat, menjadi pusing, jatuh, dan berakhir dengan gegar otak. Semua dari apa yang tampak seperti gerakan sehari-hari. Inilah yang bisa Anda lakukan. Ketika Anda perlu membungkuk ke depan, selalu luangkan waktu sejenak, pijakan kaki Anda dengan kuat, tekuk lutut sedikit, dan turun perlahan. Gunakan permukaan yang stabil untuk menopang jika Anda membutuhkannya. Sama sekali tidak ada rasa malu dalam hal itu. Sekarang, mari kita beralih dengan lembut dari lantai ke sesuatu yang sedikit lebih tinggi, leher Anda. Karena apa yang Anda lakukan dengannya mungkin akan lebih mengejutkan Anda. Pernahkah Anda mencoba mengendurkan leher yang kaku dengan memutarnya dengan cepat atau memutarnya dari sisi ke sisi dengan cepat? Mungkin terasa enak saat itu. Seperti Anda menghilangkan ketegangan, tetapi itu bisa jauh lebih berbahaya dari yang Anda pikirkan. Begini, di dalam leher Anda terdapat dua arteri yang sangat penting yang disebut arteri vertebral. Mereka memasok darah langsung ke otak, terutama bagian yang mengontrol keseimbangan dan koordinasi. Ketika Anda menggerakkan leher Anda terlalu cepat atau melakukannya berulang kali, terutama dengan cara yang kuat atau berlebihan, Anda sebenarnya dapat menekan atau bahkan sedikit merobek arteri tersebut. Itu bukan hanya tidak nyaman. Itu dapat secara serius mengurangi aliran darah kaya oksigen ke otak Anda. Ada sebuah kasus yang dilaporkan di New England Journal of Medicine di mana seorang pria berusia 60-an mengalami stroke hanya beberapa menit setelah memutar lehernya dengan cepat selama rutinitas peregangan. Itu bukan saat kecelakaan mobil atau jatuh. Itu saat peregangan. Itulah betapa rapuhnya pembuluh darah ini seiring bertambahnya usia. Saya bertemu seorang wanita di pusat lansia yang biasa melakukan putaran leher setiap pagi. Setelah beberapa minggu, dia menyadari bahwa dia sering pusing dan bahkan penglihatannya kabur. Dokternya menelusurinya kembali ke gerakan-gerakan itu. Dia beralih ke putaran kepala yang lebih lembut dan lebih lambat, dan gejalanya hilang. Jadi, inilah cara yang lebih baik. Selalu gerakan kepala Anda secara perlahan dan sengaja. Tidak ada gerakan menyentak. Tidak ada gerakan cepat. Jika leher Anda terasa kaku, gunakan kompres hangat, peregangan lembut, atau lebih baik lagi, periksakan ke fisioterapis yang memahami risiko vaskular terkait usia. Siap mendengar tentang sesuatu yang banyak orang pikir membuat mereka lebih kuat, tetapi bisa jadi membebani otak mereka? Mari kita bicara tentang beban. Angkat beban bisa menjadi cara yang fantastis untuk tetap kuat dan mandiri seiring bertambahnya usia, tetapi hanya jika dilakukan dengan aman. Salah satu bahaya yang paling sering diabaikan adalah mengangkat beban yang terlalu berat atau lebih buruk lagi menahan napas saat melakukannya. Ketika Anda mengangkat sesuatu yang berat dan secara naluriah menahan napas, yang disebut manuver Valsalva, Anda sebenarnya meningkatkan tekanan di dalam dada dan kepala Anda. Tekanan darah Anda bisa melonjak dengan cepat, memberikan tekanan hebat pada arteri di otak Anda. Bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau pembuluh darah yang lebih lemah, lonjakan itu bisa cukup untuk memicu stroke atau bahkan menyebabkan pecahnya pembuluh darah.
Faktanya, sebuah studi dari American Heart Association menunjukkan bahwa lonjakan tekanan darah mendadak selama angkat berat terkait dengan peningkatan risiko perdarahan intrakranial, terutama pada pengunjung gym yang lebih tua. Saya pernah mendengar dari seorang pensiunan pemadam kebakaran yang tetap aktif di gym lokalnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk menantang dirinya sendiri dengan barbel yang lebih berat. Di tengah angkatan, ia merasakan aliran darah ke kepalanya, menjadi pusing, dan hampir pingsan. Dokternya kemudian mengatakan kepadanya bahwa ia telah menaikkan tekanan darahnya secara berbahaya dengan menahan napas di bawah tekanan. Jadi, inilah yang harus Anda lakukan. Angkat beban yang terasa menantang tetapi dapat dikelola. Bernapaslah terus-menerus. Buang napas saat Anda mengangkat. Tarik napas saat Anda menurunkan. Dan jika Anda tidak yakin, selalu bekerja dengan pelatih yang memahami bagaimana tubuh yang menua merespons secara berbeda. Sekarang, jika Anda pernah mencoba pose yoga terbalik untuk sirkulasi yang lebih baik, bagian selanjutnya mungkin akan lebih mengejutkan Anda. Pose yoga terbalik seperti shoulder stand atau headstand mungkin terlihat anggun dan santai, tetapi bisa sangat berisiko, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Pose-pose ini membalik seluruh tubuh Anda, mengirimkan aliran darah ke kepala Anda. Meskipun beberapa orang mengklaim itu meningkatkan sirkulasi, kenyataannya itu dapat secara berbahaya meningkatkan tekanan di dalam tengkorak Anda. Ketika Anda berada dalam posisi terbalik, aliran darah ke otak Anda meningkat. Dan jika Anda sudah memiliki tekanan darah tinggi atau pembuluh darah yang lebih lemah, yang lebih umum terjadi setelah usia 60, tekanan ekstra itu dapat membanjiri sistem Anda. Risikonya tidak hanya teoretis. Ahli saraf telah mendokumentasikan kasus di mana para lansia mengalami gangguan penglihatan, sakit kepala parah, dan bahkan stroke ringan setelah mencoba pose terbalik tanpa pengawasan. Saya ingat seorang wanita dari kelas yoga yang dengan bangga berlatih shoulder stand setiap pagi. Tetapi setelah beberapa minggu, dia mulai mengalami sakit kepala berdenyut dan merasakan tekanan di belakang matanya. Dokternya memperingatkannya. Peningkatan tekanan intrakranial dari pose-pose itu menempatkannya pada risiko nyata. Dia beralih ke peregangan yang lebih lembut dan menyadari gejalanya hilang. Alih-alih pose yang membalikkan Anda, coba kaki di dinding. Ini adalah alternatif yang menenangkan yang mendukung sirkulasi tanpa bahaya. Dan selalu beritahu instruktur Anda tentang kondisi medis apapun sebelum memulai rutinitas baru. Mereka dapat menyarankan modifikasi yang sesuai dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Sekarang setelah kita melihat risiko terbalik, mari kita beranjak maju, secara harfiah. Karena kapan Anda berolahraga sama pentingnya dengan bagaimana Anda melakukannya. Latihan malam hari bisa terasa damai. Gym lebih sepi, udara lebih sejuk, dan ini adalah cara yang bagus untuk menghilangkan stres hari itu. Tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua, memaksakan diri terlalu keras di larut malam, terutama dengan rutinitas intens seperti lari cepat atau HIIT, dapat menjadi bumerang dengan cara yang serius. Inilah alasannya. Latihan intens merangsang sistem saraf simpatik Anda, yang seperti menekan tombol on pada tubuh. Itu baik-baik saja di siang hari, tetapi melakukannya terlalu dekat dengan waktu tidur berarti detak jantung Anda tetap tinggi, tekanan darah Anda melonjak, dan tubuh Anda tetap dalam keadaan waspada, tepat ketika seharusnya sedang melambat. Bagi orang di atas 60 tahun, tekanan larut malam ini dapat meningkatkan risiko hipertensi malam hari, faktor yang diketahui dalam stroke saat tidur. Sebuah studi dari Hypertension Research menemukan bahwa latihan intensitas tinggi di malam hari dapat meningkatkan tingkat tekanan darah malam hari secara signifikan bahkan pada orang dewasa yang sehat. Itulah mengapa dokter sekarang sering merekomendasikan latihan pagi atau sore hari untuk individu yang lebih tua. Saya berbicara dengan seorang pensiunan guru yang biasa lari setiap malam setelah makan malam. Seiring waktu, ia menyadari bahwa ia tidak tidur nyenyak, dan suatu kali ia bahkan bangun dengan pusing dan jantung berdebar kencang. Ahli jantungnya menyarankan untuk mengalihkan rutinitasnya ke waktu yang lebih awal di siang hari, dan perubahan itu membuat perbedaan besar. Jika Anda menikmati gerakan malam hari, pilihlah peregangan lembut, jalan santai, atau yoga yang menenangkan. Simpan kardio untuk jam-jam siang hari ketika tubuh Anda lebih siap untuk menanganinya. Selanjutnya,
Mari kita fokus pada sesuatu yang kecil tapi kuat. Inti tubuh Anda. Dan tidak, ini bukan tentang mendapatkan perut six-pack, crunches dan sit-up. Latihan inti klasik yang banyak dari kita telah lakukan selama beberapa dekade. Mungkin tampak seperti cara langsung untuk memperkuat bagian tengah tubuh Anda, tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua, melakukannya terlalu cepat atau terlalu sering dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Ketika Anda melakukan gerakan perut yang cepat, terutama tanpa pernapasan yang benar, itu menciptakan lonjakan tekanan mendadak di dalam dada dan perut Anda. Ini dapat mengganggu aliran darah normal, terutama ke otak. Ini seperti memeras selang taman. Alirannya menjadi terbatas, dan tekanan sesaat itu dapat memengaruhi sirkulasi Anda dengan cara yang mengejutkan. Para peneliti dari American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation menemukan bahwa latihan perut yang cepat pada orang dewasa yang lebih tua dapat menyebabkan penurunan aliran darah serebral, terutama bila dilakukan tanpa istirahat di antara set. Penurunan oksigen ke otak itu dapat membuat Anda merasa pusing, bingung, atau bahkan pingsan. Seorang pria yang saya temui di kelas kesehatan lokal berbagi bagaimana ia merasa kepala terasa ringan setiap kali melakukan sit-up selama rutinitas paginya. Dokternya menjelaskan bahwa tekanan dari crunches cepat mengganggu aliran darah ke kepalanya. Dia menukarnya dengan gerakan inti yang lebih lambat dan tidak pernah mengalami pusing lagi. Jadi, apa pilihan yang lebih aman? Coba latihan inti yang terkontrol seperti pelvic tilts atau seated marches. Fokus pada pernapasan yang stabil. Buang napas dengan usaha. Tarik napas saat melepaskan. Dan jangan pernah terburu-buru dalam gerakan. Sekarang setelah kita membumi dengan inti, mari kita naik ke treadmill. Tetapi dengan kata peringatan sebelum Anda menekan tombol kecepatan itu. Menggunakan treadmill tampak seperti cara yang aman dan tahan cuaca untuk tetap bugar. Tetapi bagi para lansia, ada satu kesalahan umum yang mengubah alat ini menjadi bahaya serius. Berlari terlalu cepat tanpa berpegangan pada pegangan samping. Seiring bertambahnya usia, waktu reaksi kita melambat dan koordinasi tidak seperti dulu. Bergerak cepat di treadmill tanpa dukungan meningkatkan risiko tersandung, kadang-kadang dengan hasil yang menghancurkan. Satu langkah yang salah dapat membuat Anda terlempar, menyebabkan cedera yang menyakitkan seperti patah tulang, cedera kepala, atau pada individu berisiko tinggi, bahkan memicu ketegangan kardiovaskular atau stroke. Badan Kesehatan, termasuk data dari NIH, telah menyoroti bahwa lansia menderita tingkat kecelakaan treadmill yang lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya. Dan satu faktor utama, tidak menggunakan pegangan tangan. Faktanya, bahkan momen singkat gerakan tidak stabil saat berlari dapat secara tajam meningkatkan ketegangan jantung, terutama pada orang dewasa di atas 60 tahun. Saya ingat seorang pria berusia 70-an yang bersikeras jogging tanpa berpegangan setiap pagi. Suatu hari, sedikit terpeleset menjadi besar. Dia jatuh dengan keras dan meninggalkan gym dengan cedera kepala. Dokternya kemudian mengatakan bahwa hanya dengan menggenggam pegangan, bahkan sesekali, kemungkinan besar akan membuatnya tetap berdiri. Jadi, apa pendekatan yang lebih cerdas? Jaga kecepatan Anda tetap stabil, tidak cepat. Dan jika Anda merasakan sedikit pun ketidakseimbangan, pegang pegangannya. Ingin alternatif yang efektif? Berjalan di tanjakan. Anda akan mendapatkan dorongan kardio tanpa risiko jatuh yang berbahaya. Selanjutnya, kita akan beralih. Kali ini, bukan kecepatan yang menjadi masalah, melainkan keheningan. Mari kita bicara tentang plank. Plank dipuji sebagai salah satu latihan seluruh tubuh terbaik. Mereka membangun kekuatan, memperbaiki postur, dan tidak memerlukan peralatan apapun. Tetapi menahan plank terlalu lama, terutama sambil menahan napas, dapat diam-diam memberikan tekanan berbahaya pada sistem kardiovaskular Anda. Ketika Anda dalam posisi plank, otot Anda bekerja keras untuk menstabilkan seluruh tubuh Anda. Upaya itu meningkatkan tekanan intraabdomen dan intratoraks. Pada dasarnya tekanan di dalam perut dan dada Anda. Jika Anda juga menahan napas, yang banyak orang lakukan tanpa menyadarinya, Anda memotong aliran oksigen yang stabil dan menaikkan tekanan darah Anda pada saat yang bersamaan. Ini seperti mengencangkan katup yang harus didorong oleh jantung Anda.
The Journal of Strength and Conditioning Research menerbitkan temuan yang menunjukkan bahwa menahan napas selama latihan isometrik seperti plank menyebabkan lonjakan signifikan pada tekanan darah sistolik bahkan pada orang dewasa yang lebih tua yang bugar. Seiring waktu, atau bahkan selama satu penahanan yang lama, ini dapat membuat jantung Anda stres dan mengurangi aliran darah ke otak. Saya ingat seorang tetangga yang suka menantang dirinya sendiri dengan menahan plank dalam waktu lama. Dia akan menghitung waktunya, menargetkan 2 menit atau lebih, tetapi dia mulai mengalami sesak dada dan sakit kepala setelah setiap sesi. Begitu dia mulai mengambil napas yang lebih lambat dan mengurangi waktunya setengahnya, gejala-gejala itu berhenti total. Jadi, jika Anda menikmati plank, bagus. Cukup modifikasi. Targetkan durasi yang lebih singkat dengan pernapasan yang benar. Coba tahan selama 20-30 detik dengan tarikan dan hembusan napas yang dalam dan stabil. Dan selalu dengarkan tubuh Anda. Sekarang, kita akan sedikit beralih dan berdiri kembali karena gerakan selanjutnya melibatkan sesuatu yang mungkin Anda lakukan setiap hari tanpa berpikir 2 kali. Berdiri dan duduk. Terdengar cukup sederhana. Itu sesuatu yang kita semua lakukan puluhan kali sehari, tetapi melakukannya terlalu cepat, terutama secara berulang, seperti saat squat, dapat membuat tubuh Anda lengah dan menyebabkan penurunan tekanan darah mendadak. Fenomena ini disebut hipotensi postural dan sangat umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Ketika Anda mengubah posisi dengan cepat, darah Anda perlu menyesuaikan diri dengan pergeseran gravitasi. Bagi orang yang lebih muda, tubuh bereaksi hampir seketika. Tetapi seiring bertambahnya usia, penyesuaian itu melambat. Otak Anda mungkin tidak mendapatkan cukup darah dengan cukup cepat, membuat Anda merasa pusing, goyah, atau lebih buruk lagi, menyebabkan jatuh. Ini bukan tentang seberapa kuat kaki Anda. Ini tentang bagaimana sistem kardiovaskular Anda mengikuti gerakan. Sebuah studi di Journal of the American Medical Association menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang sering mengubah posisi dengan cepat secara signifikan lebih mungkin melaporkan pusing dan berisiko lebih besar untuk jatuh yang mengakibatkan cedera kepala atau patah tulang. Seorang teman saya pernah menambahkan squat cepat ke rutinitas paginya. Berpikir itu akan membantunya tetap gesit. Tapi dia mulai mengalami pusing yang membuatnya tidak stabil sepanjang sisa hari itu. Begitu dia memperlambat gerakannya, mengambil waktu sejenak untuk berhenti di antara gerakan, gejalanya hilang. Inilah pendekatan yang lebih aman. Saat melakukan latihan situ stand atau squat, bangkitlah perlahan. Tarik napas. Biarkan tubuh Anda mengejar sebelum bergerak lagi. Pegang kursi atau permukaan yang kokoh jika perlu. Keseimbangan adalah teman Anda, bukan tanda kelemahan. Sekarang setelah kita menjelajahi semua bahaya tersembunyi ini, mari kita tarik napas dalam-dalam bersama-sama dan akhiri dengan sesuatu yang sama pentingnya. Harapan. Jadi, disinilah kita telah menelusuri risiko-risiko diam-diam yang bisa tersembunyi bahkan dalam latihan yang paling umum sekalipun. Ini bukan tentang rasa takut. Ini tentang kesadaran, tentang menghormati perubahan yang dialami tubuh kita, dan tentang belajar bagaimana bergerak dengan hati-hati dan percaya diri. Tetap aktif adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Tetapi seiring bertambahnya usia, tujuannya bergeser dari mendorong lebih keras menjadi bergerak lebih cerdas. Setiap langkah, setiap napas, setiap peregangan bisa menjadi perayaan hidup jika dilakukan dengan niat. Anda tidak perlu mengimbangi orang yang lebih muda atau melampaui batas Anda. Anda hanya perlu mendengarkan tubuh Anda dan menghormatinya. Saya harap video ini membantu Anda melihat rutinitas harian Anda dari sudut pandang baru. Mungkin Anda mengenali beberapa kebiasaan pada diri sendiri atau pada seseorang yang Anda sayangi. Kesadaran itu adalah langkah pertama menuju gerakan yang lebih aman dan lebih kuat. Dan jika satu perubahan sederhana membuat Anda aman, tegak, dan berkembang, itu adalah kemenangan yang sangat berharga. Jadi, mari kita terus hadir untuk diri kita sendiri. Mari kita terus belajar, menyesuaikan diri, dan memilih kesehatan setiap hari. Jika video ini membantu Anda, tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa berlangganan channel Sehat Kuat untuk tips lebih lanjut agar tetap kuat dan aman setelah usia 60 tahun. Sampai jumpa lagi. Jaga baik-baik tubuh luar biasa Anda itu.